Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10, materi konsep dasar ilmu sejarah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan kalian mampu untuk yang pertama menjelaskan konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Yang kedua, menyebutkan ciri berpikir diakronik dan sinkronik. Silakan membuka buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang bapak sejarah dunia, yaitu Herodotus. Adalah seorang penulis dan ahli geografi Yunani yang dianggap sebagai sejarawan pertama dunia. Sekitar 425 sebelum Masehi, Herodotus menerbitkan karya besarnya, sebuah catatan panjang tentang perang Yunani-Persia yang disebutnya The Histories. Menurut bahasa, khususnya bahasa Yunani, history artinya penyelidikan. Sebelum Herodotus, tidak ada penulis yang pernah melakukan studi sistematis dan menyeluruh tentang masa lalu atau mencoba menjelaskan sebab akibat dari peristiwa perang Yunani-Persia. Itulah alasan kenapa Herodotus dianggap sebagai bapak sejarah dunia. Yuk kita bahas tentang diakronik. Diakronik berasal dari kata diakronik, yakni dia yang dalam bahasa Latin artinya melewati atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Diakronik maknanya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik sering disebut pula dengan berpikir kronologis. Berpikir diakronik dalam sejarah yaitu menganalisa atau meneliti suatu kejadian dari awal sampai akhir peristiwa. Misalnya, menceritakan pengalaman hidup dari seseorang sejak lahir ke dunia hingga masa sekarang. Nah, ini adalah ciri diakronik. Sejarah adalah ilmu diakronik, yaitu artinya lebih mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi di suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Melalui pendekatan diakronik, sejarah berupaya untuk menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu hal dari waktu ke waktu yang memungkinkan untuk seseorang dapat menilai bahwa perubahan tersebut terjadi sepanjang masa. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian sinkronik. Menurut bahasa Yunani, sinkronik berasal dari kata sin yang artinya dengan, serta kronos yang artinya waktu. Sinkronik artinya memanjang dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik artinya menganalisa sesuatu pada waktu tertentu, tidak menceritakan suatu peristiwa dari awal dan hanya pada intinya saja. Ada pula yang menyebutkan ilmu sinkronik ialah ilmu yang meneliti tanda-tanda yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Nah, ini adalah ciri sinkronik. Menurut konsep berpikir sinkronik,
sejarah tidak semata-mata bertujuan untuk menceritakan urutan kejadian, tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, kondisi sosial budayanya secara lebih mendalam. Nah, salah satu ciri dari sinkronik yaitu sifatnya adalah horizontal. Yang dimaksud dengan bersifat horizontal ialah memanjang pada ruang serta juga terbatas di dalam waktu. Jadi, sinkronik umumnya menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa hanya intinya saja. Contoh penerapan konsep berpikir diakronik dan sinkronik coba kalian perhatikan pada gambar ini. Ini adalah gambar ilustrasi sistem tanam paksa yang dilaksanakan pada zaman Belanda, khususnya pada pemerintahan Van de Bos. Jika dilihat dari diakronik, pembahasannya memanjang dalam waktu, yaitu tahun 1830 sampai dengan 1870, sehingga penjelasan mengenai latar belakang peristiwa, jalannya peristiwa, dan akhir peristiwa tidak terlalu mendalam pembahasannya. Sedangkan sinkronik menerangkan latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, bahasannya sangat mendalam, walaupun dalam waktu yang relatif pendek. Misalnya, hanya di sekitar awal pelaksanaan tanam paksa saja. Dengan kata lain, bahasan sinkronik lebih mementingkan ruang bagi penjelasan yang luas. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.